Oke, kita mulai ya, Nda. Pelajarannya sampai di halaman berapa kemarin? Hmm, 21 kalau nggak salah kemarin. Nah, sampai di sini ya, Nda, ya kemarin ya. Iya. Banyak kabel. Nah, sekarang lanjut ke tugasmu yang halaman berapa, Nda? Halaman 28. Oh, oke, bisa ini. Ngejelasin ini dulu berarti. Nah, kalau kemarin itu baru ngejelasin konsep Bronsted Lowry, Lewis, sama Arrhenius ya, yang mana asam lemah, mana asam kuat, basa kuat sama basa lemah, dan amphoter. Nah, sekarang itu tentang pH, pOH, dan pKw. Kalau yang ini nih masih tentang kayak satu senyawa, Nda, belum senyawa asam ditambah senyawa basa jadi garam ya, menjadi buffer ataupun hidrolisis, belum ke arah sana. Kalau ini baru satu senyawa kimia saja. Nah, jadi kalau dia elektrolit lemah kan udah dibilang bisa terurai ya. Kalau H+-nya ada di sebelah kanan, artinya setelah tanda panah ya produk, berarti dia asam ya. Nah, di sini K-nya itu adalah ya daerah produk dibagi dengan daerah reaktan. Konsentrasi ini mirip adalah kesetimbangan, makanya dikatakan sini tetapan kesetimbangan air. Jadi kalau ini adalah kali silangnya, jadi K dikalikan H2O adalah H+ dikalikan OH- yang posisinya di sini adalah konsentrasi. Selanjutnya di sini dianggap itu H2O itu kayak 7 ya, Nda. Dianggap tetap sehingga dapat reionisasi, dan akhirnya untuk ketetapan dari sini ya, air itu adalah H+ dan dikalikan OH- itu sendiri ya. Jadi ini kan dianggapnya H2O ini adalah water. Jadi KW di sini. Nah, ini ada beberapa nilai KW. Ini sebenarnya nggak perlu dihafal ya, karena dia pasti memberikan data tersebut. Nah, ini adalah yang umum bahwa KW itu pada suhu 25 derajat Celcius nilainya adalah 10⁻⁴. Sebenarnya cara ngapalnya gampang, karena Indah sudah tahu bahwa asam basa itu ringsnya kan adalah 1-14 ya, 1-14. Kalau dia 1-14 ya, berarti kan kalau kita anti logaritmik kan berarti letaknya di sini itu adalah 10⁻⁴. Berarti ini adalah 10⁻⁴. Nah, ini asal mulanya dari sini. Jadi kalau di anti logaritmik kan. Nah, sekarang dia punya soal nih ya, hitung konsentrasi ion hidronium dari larutan yang mempunyai ini. Ini kemarin ya? Oh, nggak salah ya. Jadi hidronium itu sebenarnya adalah H+, Nda. Sedangkan hidroksida adalah OH-. Ya. Yang mana dia punya konsentrasi hidroksida yang ini, konsentrasi dia bilang kan ya, 4,30 kali 10⁻³ molar. Ya. Yang ditanya adalah konsentrasi ininya. Jadi kita cari dulu ini. Ya, jadinya di sini adalah pOH. Itu min log dari 4,30 kalikan 10⁻³. Yang ini perjalanannya jadinya kan kali silang ya. Negatif log 4,30. Ini nih tambah dah. Tambah itu jadi kali. Jadi bentuknya tuh tambah. Kalau dibaca ya, kalau di logaritmik itu kali itu ada tambah, bagi adalah kurang. Jadi sini min log 10⁻³. Jadi pOH itu adalah min log 4,30 ditambah
Nah, negatif ini naik ke atas dah. Jadi log 10 pangkat negatif 3 kali negatif 1. Jadinya POH-nya adalah min log 4,30 ditambah log 10 pangkat 3. Nah, log 10 pangkat 3 itu, ini tetap ya, adalah 3. Sorry, tambah ya. Jadi POH-nya itu bernilai 3 min log 4,30. Nah, sedangkan kita sudah tahu bahwa pH ditambahin POH itu adalah 14. Nah, berarti pH-nya sini udah nangkep dong. Totalnya harus 14. Berarti ini 11. Ini plus ndak? Log 4,30. Ya. Jadi inilah letaknya si H+. Nah, kalau kita kembalikan lagi nih dah bentuk ke konsentrasi, maka nanti H+ itu dia adalah anti-log dari 11 plus log 430. Ya, berarti secara nggak langsung H+ itu ini adalah 10 pangkat 11. Ya, tapi posisinya kan negatif log ya. Anti negatif log dari 11 plus log 4,30. Kebalikan dari sini. Ya, ini dia. Tinggal indah pakai kalkulator bisa, jadi ketemunya nanti 4,30 kali 10 pangkat 11 dah. Di sininya. 11 apa negatif 11? Sorry, negatif ya. Kecil sekali ya di sini. Nah, sisinya. Dan itu negatif ya, karena dia di sini posisinya positif. Selanjutnya di sini dia kasih tahu kalau H3O+ itu lebih besar dari OH-, itu namanya asam. Ya. Kalau H3O+ itu sama dengan OH berarti netral. Tapi kalau H3O+ kurang dari OH itu basa, ya. Kita kan sudah nge-clue bahwa asam basa, asam itu adalah H+, ya. OH- adalah basa. Lalu di sini ya penjelasannya, ini juga kayak kemarin ya kalau nggak salah ya. Ini juga udah kemarin ya. Nah, yang mana asam, mana basa? Yang seperti tadi dikatakan ya. Ketika kita punya angka 1, kita punya angka 14, ini berarti kan 10 pangkat min 1 ya. Ini berarti konsentrasinya 10 pangkat min 14. Jadi di sini ada angka 7 nih, dah. Berarti 10 min 7. Nah, daerah yang ini nih yang kita katakan netral. Yang tadi si air. Yang itunya ya. Nah, sedangkan makin ke sini nih, dari angka sini nih ya. Itu dia akan bersifat semakin basa. Nah, sedangkan yang dari sini makin ke angka sini itu berarti semakin asam. Kalau semakin berarti ini asam kuat menuju ke arah kiri ya. Sedangkan kalau semakin ke sini berarti dia basa kuat. Sehingga hubungan dari KW itu ya H+ ditambahkan konsentrasi H+ dikalikan dengan OH-. Nah, seperti ini. Dan ya PKW tadi kan berarti pH ditambah POH ya. Yang mana totalnya pH dan POH itu adalah 14. Nah, ini ada penjelasan bahwa bila Anda perhatikan nilai pH merupakan eksponen negatif dari konsentrasi ion hidronium. Sebagai contoh, larutan basah kuat dengan konsentrasi hidronium ada 10 pangkat negatif 11. Ya. Ketika kita punya H+ ya hidronium itu ya. Konsentrasinya 10 pangkat negatif 11 molar. Nah, ketika kita mau jadikan pH itu adalah negatif log dari H+ itu sendiri. Berarti pH-nya adalah negatif log 10 pangkat negatif 11. Berarti pH itu adalah log dari 10 pangkat 11. Karena ini negatifnya naik ke sini, dikalikan. Nah, ini log dari 11 ini adalah 11 itu sendiri.
Berarti kalau dia 11, Indah bisa bayangin dong ya. Dia ada di sifatnya, ini kan asam ya Indah ya. Asam, tapi asamnya kan lemah ya posisi ini. Sangat lemah karena menuju angka 11. Makin lemah berarti dia mendekati basa sifatnya. Nah, gimana kalau larutan asam kuat pH-nya 1? Nah, sama sini. pH-nya itu 1. Kalau kita 1 ya. Kalau kita mau nyari H plusnya ini ya sebenarnya langsung Indah dan nalar bahwa ini adalah 10 negatif 1. Ya, konsentrasi dia berarti 0,1 molar. Ya. Hanya dikalikan sini negatif log 10 min 1 ya. Itu. Jadi kalau di sini min log H plus, lalu sini min log adalah 10 negatif 1, ya udah ini kalikan. Kan ini sifat logaritmiknya dijalankan ya. Di depan ini kan sebenarnya negatif 1 dikalikan log 10 negatif 1. Kan tadi ini sifat logaritmik, kalau yang di depan itu adalah turunan dari yang di atas. Oke, selanjutnya berdasarkan uraian di atas, karena pH itu dihubungkan tanda negatif. Nah, ini semacam penjelasannya ya. Penjelasannya tentang dari penjelasan tersebut ya. Nah, di sini dia kasih tahu ada sifat asam ya, HF. HF ini hidroksida fluorida ya. Kalau di sini asam fluorida lah kalau kita bilang. Nah, ini asam lemah. Kenapa bisa tahu asam lemah? Kalau dia kasih tahu Ka, konstan ketetapan asam, ada Kb ketetapan basa, itu udah sifatnya adalah asam. Itu adalah sifatnya lemah. Ya. Kalau dia asam kuat, basa kuat, dia tidak akan punya ini. Ya. Nah, di sini juga ada asam nitrit ya, ini HNO2. Kalau yang asam kuat dia HNO3. Terus ada aspirin, ada asam format, di sini asam askorbat, ya, asam benzoat, asam asetat, asam sianida, lalu di sini ada fenol. Dan di sini ada basa. Hati-hati, kadang OH di belakang ini bukan mengartikan dia asam ya. Dan Indah bisa lihat di sini asam askorbat itu C6H8O6. Tidak kelihatan mana sifat dia asam ya, tapi kalau sudah menghafal udah tahu kalau dia adalah asam. Seperti ini juga asam asetat CH3COH, orang kadang berpikir belakangnya kan OH ya, padahal bukan seperti itu ya. Ini kan sebenarnya bentuknya adalah CH3COO- ditambah dengan H+. Ya. Hati-hati ya maksudnya dengan seperti itu. Nah, di sini posisinya Cn itu negatif ya. Berarti kan dia ini akan ketemu dengan sesuatu kation positif. Kation itu dia bisa ketemu H plus, dia bisa ketemu Li plus. Ketika ngomong Li ke sini berarti bisa jadi hal yang lain ya. Jadi makanya sini bahasa konjugat ya. Bahasa konjugat itu berarti dia pakai kaidah Bronsted-Lowry. Lalu di bawahnya ada derajat keasaman. Ini masih sama ya kayak tadi ya. Ini hanya muter-muter saja. Nah, sekarang dia mau nunjukin asam lemah, basa lemah lah di sini. Bahwa ketika dia dikatakan asam lemah, itu rumus yang dipakai untuk mencari H+ adalah ketetapan asam dikalikan konsentrasinya dan diakarkan. Kalau di asam kuat, itu tinggal mengalikannya saja. Ya. Jadi ada perbedaan. Ini posisinya satu senyawa ya. Satu senyawa yang asam dan basa. Jadi kalau di sini ada asam, lalu sini ada basa, posisinya yang kita ketahui adalah dia tipenya kuat. Ya udah, berarti kan apa caranya ya? Saya lupa tadi. H+ itu didapatkan dari ya konsentrasi dia sendiri. Ya, konsentrasi dari si senyawa. Jadi mau nyari pH-nya ya sudah negatif log H+. Nah, kalau yang basa ya sama dengan seperti ini, dengan total adalah mereka nanti pH
ditambah POH totalnya 14. Nah, ketika di sini adalah lemah, ya, maka mencari H plusnya itu dibantu dulu dengan ketetapan asam dikalikan molaritas ya, konsentrasi si senyawa, dan itu diakarkan. Nah, untuk yang basah ya bedanya hanya di Kb kali konsentrasi senyawa. Nah, Ka dikalikan Kb itu kali atau tambah ya, saya lupa ya. Ini ada 10⁻⁻14 totalnya. Nah, jadi ketika Indah punya persamaan kayak gini basa lemah ya, Kb itu adalah didapat dari senyawa yang ada di produk dibagi dengan senyawa yang ada di reaktan. Nah, namanya kesetimbangan kan Indah udah inget ya, hanya aqueous gas yang dilibatkan. H2O itu kan liquid ya, jadi dia tidak termasuk dalam sini. Nah, ini yang terdisosiasi dulu ya, yang sering kita pelajari adalah alfa. Alfa itu didapat dari yang terurai ya, yang terurai berapa dibagi mol yang mula-mula di sini. Ya, jadi nyari alfa itu dari sana. Nah, jadi nanti akan ada di sini ya. Oh, kok rumusnya agak ribet ya yang ini ya. Nyari alfa itu dari mana? Jadi nyari alfa itu bisa didapatkan dengan Ka dibagi konsentrasi senyawa. Ya, diakarkan tapi sini. Ya, atau si konsentrasi senyawa kok dibagi M ya? Ya bahasanya kok ribet sekali ya ini ya. Padahal nggak harus seribet ini ya. Nah, kalau yang ini dia alfanya dari Ka dibagi dengan AA itu adalah mol mula-mula di sini ya. Kalau mau pakai. Tapi kok ribet banget ya Nda ya. Kayaknya nggak seribet ini deh kemarin ya. Ini jadinya Ka per ya. Kayaknya nggak seribet itu deh setahu saya. Bentar ya, dicekin dulu soalnya nggak seribet itu kok.
Sambil jalan ya, karena kayaknya nggak seruwet ini deh setahu saya. Oke, ini halaman yang di 28 ya. Kita mulai ya, kita coba latihannya ya. Nah ini kita new dulu. Jadi nomor 1 itu dia ada 100 ml CH3COOH. Ini adalah asam asetat. Udah tahu asam, posisinya ini adalah asam lemah. Kenapa? Dia punya Ka. Jadi ini dikasih tahu bahwa konsentrasinya konsentrasi. Oh iya betul. Adalah 0,1 molar. Volumenya adalah 100 ml. Dan dikasih tahu Ka-nya adalah 1,8 K10-5. Yang ditanya adalah H plusnya. Nah, karena ini asam lemah, maka yang dikasih tahu ini adalah konsentrasi asamnya ya. Bahwa H plus itu tadi kita sudah tahu Ka kalikan konsentrasi CH3COOH. Tidak semua data di sini itu dipakai ya. Maka ini adalah 1,8 kali 10⁻⁵ kalikan 10⁻⁴ ya. Kita akarkan. Nah, jadi di sini ada akar 1,8 kali 10⁻⁶. Nah, ada yang perlu diakar, ada yang tidak perlu diakar. Kalau 10⁻⁶ ya, itu dia kalau diakarin tuh dibagi 2 dah. Jadi 10⁻⁻³ akar 1,8. Ya. Ya, atau akar 1,8 kali 10⁻⁴. Nah, mau nyari pH-nya, enggak nyari pH. Ya, oke, dilanjut aja ya. Negatif log akar 1,8 kali 10⁻⁻3. Jadi ini adalah 3 min log akar 1,8. Ya. Kalau ditanya pOH-nya berapa, ya tinggalkan saja, ini jadi 14 nih. Jadinya 11 ditambah log akar 1,8. Nah, untuk mencari alfanya, alfa itu tadi Ka per M. Masa sini kok saya nggak percaya ini ya, rumus yang ini. Betul dah, caranya begitu dah. Kok saya nggak percaya ya? Alfa kali molaritas. Akarnya hanya 1 atau semuanya? Setahu saya akarnya tuh ke bawah, Denda. Setahu saya ya. Enggak segini ya. Jadi itu tuh Ka dibagi dengan si molaritas si asamnya ya. Berarti konsentrasi si CH3COOH. Tapi posisinya itu di akarnya tuh dari bawah. Seingat saya ya. Bukan itu, atau dia nyarinya dengan H plus itu adalah alfa dari konsentrasi CH3COOH. Ya, kita coba satu-satu ya di sini ya. Kita pakai yang ini. Berarti Ka-nya adalah 1,8 kali 10⁻⁵ dibagi dengan 10⁻⁻1 diakarkan. 1,8 kalikan 10⁻⁴ ya, karena minus 1 naik ke atas ya.
jadi min 4 ya, min 4 diakarkan ya. Jadi nanti ini 10 pangkat negatif 2 akar 1,8, atau tepatnya adalah akar 1,8 kali 10 pangkat negatif 2. Ini alfanya. Coba kita cari apa namanya, kalau dia kita pakai cara yang ini. Berarti kan H plus indah kan sudah ada ya di sini ya. 1,8 akar kali 10 negatif 3. Ini alfa kalikan konsentrasi ini, langsung aja ya, 10 negatif 1 ya. Berarti kan 1,8 akar dikali 10 negatif 3 dibagi 10 negatif 1 ya, sama dengan alfa. Nah ini kan pangkat negatif 1 naik ke atas ya ndah, jadinya kan plus 1 ya, gini. Jadi 1,8 kali 10 negatif 2 yaitu alfa. Nah jadi kejawab ya, untuk mencari alfa itu rumusnya ini atau ini. Caranya kudu yang bawah itu. Boleh, yang bisa mana aja sih, cuman curiga aja kok bukunya ya ngasih rumusnya nggak yakin aja, maksudnya aku tadi itu ya, yang ini nih ya. Jadi alfa itu didapat dari akar dari siapa, Ka dibagi konsentrasi si asamnya ya. Aduh, mana sih sikunya? Nah, asam lemah. Tak tarik dulu ya. Nah, ini. Atau alfa itu didapat dari atau ini kebalikannya ya, sama aja ya ini mah ya. Enggak ding, salah. Konsentrasi H plus mana sih, sama dengan alfa dikali dengan konsentrasi asam lemah ya. Jadi Indah mau pakai yang mana mangga, silakan, yang mana aja boleh ya. Ini yang lebih enak kalau menurut saya ya, kalau mau nyari alfa. Oke, paham di sini? Kita lanjut. Oke, kita lanjut nomor 2. Bilang ya kalau ada yang enggak ini ya, aku lanjut. Lanjut di sini nomor 2, diketahui suhu tertentu larutan HA. HA itu asam apa terserah deh, A dianggap sama dia, 0,1 molar terurai 20%. Tentukan H plus dan Ka-nya. Oke, dia nomor 2 ada HA ya. Jadi kalau HA ini kita urai kan jadinya H plus ditambah dengan A negatif. Nah, di sini dia katakan konsentrasi dari HA itu adalah 0,1 molar. Di sini dia tidak kasih tahu volumenya berapa ya. Volumenya berapa, terurai 20%. Berarti di sini 0,1, maka di sini 0,1, di sini juga 0,1 molar. Ya. Berarti kan H plusnya ya. Ini kan asam lemah ya. Ka dikalikan konsentrasi dari si HA. Ya, diakarkan. Ka-nya belum ketahuan nih ya. Ka-nya belum ketahuan, tapi H plusnya adalah 10 negatif 1.
Berarti H plusnya udah tahu ya, H plusnya di sini ya. Ka-nya belum ketahuan. Ka, konsentrasi asam lemahnya adalah 10 negatif 1, diakarkan. Nah, untuk menghilangkan akar ini, maka sebelah sini kita kuadratkan. Jadi Ka 10 negatif 1. Jadinya ini kan 10 negatif 2. Ka 10 negatif 1. Berarti 10 negatif 2 dibagi 10 negatif 1 adalah Ka. Ini sama dengan 10 negatif 2 kali 10 pangkat 1 Ka. Maka Ka-nya adalah 10 negatif 1. Jadi nilai H plusnya, tapi saya nggak percaya ini ya, saya nggak percaya ini. Kenapa? Ntar saya back ya, kenapa saya tidak percaya ini, karena kita punya persamaan tadi ya. Langkah ini cukup aneh ya. Kita punya persamaan ini, alfa adalah tadi apa di sini, Ka dibagi konsentrasi asam ya, asam lemah, lalu sini akarkan. Atau dia cari H plus dari alfa dikalikan konsentrasi asam lemah. Ya, ini kita punya ini ya. Konsentrasi asam lemahnya ada nih cerita. Kita mau nyari yang mana dulu nih? Kalau nyari H plus kan nggak ketahuan ya. Nyari yang sini dulu ya. Yang ini kita pakai dulu ya. Berarti alfa, Ka-nya, alfanya sudah ada Dia bilang ini terurai 20%. 20% itu adalah alfa. Ya, maka di sini 0,2 sama dengan Ka nggak punya, konsentrasi asam lemah adalah 10 negatif 1, diakarkan. Maka ini 2 kali 10 negatif 1 ya, bentuk dari sini ya. Kita kuadratkan untuk menghilangkan akar ini. Jadi Ka dibagi 10 negatif 1. Nah, ini berarti kan 2 kuadrat dikalikan 10 negatif 1 dikuadratkan juga nih. Jadi 4 kali 10 negatif 2. Nah, ini ada di bawah. Kalikan ke sebelah, jadi kali silang. Adalah Ka. Jadi 4 kali 10 negatif 3 adalah Ka. Ya, ini lebih masuk akal dibandingkan ini ya. Oke, sudah dapat Ka-nya. Sekarang nyari H plusnya. H plusnya didapatkan dari alfa kalikan konsentrasi asam lemah, Al ya seterusnya. Alfa saya 20%. Asam lemah saya adalah 0,1 molar. Berarti kan ini 0,2 kalikan 0,1 yang alias 2 kali 10 negatif 1 10 negatif 1. Berarti 2 kali 10 negatif 2. Nah, ini H plusnya. Ya, kalau kita iseng aja ya nyari H plusnya itu kan bisa dari Ka kalikan konsentrasi si asam lemah, lalu kita akarkan ya. Ini langkah 1 ya. Ini langkah 2. Ka-nya kan sudah ada nih, 4 kali 10 negatif 3. Al-nya adalah 0,1. 0,1 saya ubah ya. Jadinya itu 4 kali 10 min 3, 10 min 1. Berarti kan ini ya, ini berarti 4 kali 10 pangkat negatif 4. Kita akarkan nih. Nah, ini kan sebenarnya akar 4 dikalikan dengan akar 10 negatif 4. Akar 4 itu adalah 2. 10 negatif 4 akarnya 10 negatif 2. Nah, ini kan sama ya dengan yang di sini. Jadi cara mau yang ini oke, ini juga oke. Oke? Nangkep dah? Halo dah. Tidur ya? Enggak. Oke. Kita lanjut lagi.
Bentar ya, sambil balas-balas. Nomor 3, senyawa HCO3, HCOOH, kok HCO3. Ini nih sebenarnya HCOO nih plus H plus ya, asam format ya kita bilang. Dia punya 2,3 gram. Volumenya dia bilang 250 mili. Dia punya Ka 1,8 10 negatif 4. Yang ditanya H plus sama persen HCOOH. Ini sebenarnya mah alfa ya. Oke. Kita cari mol dulu di sini nih. Kita cari dulu molnya biar jadi molar ya. Gimana caranya? Ya, cari MR. MR HCOOH. H itu kan AR-nya 1, C12. O-nya di sini ada 2 nih, berarti 2 kali 16 plus 1. 1, 12, 32, 1. Berapa tuh? 14 tambah 14 ini jadi 46 ya. Oke. Kita nyari molar nih. Konsentrasi HCOOH itu adalah mol per volume. Molnya itu adalah gram per mr dikalikan dengan 1 per volume. Ya, karena kan ini dibagi ya. Grammu 2,3 dibagi 46. Volume di sini adalah liter ya, Ndah, di sini. Kalau Indah mau jadi mili ya udah, ini jadi 1000. Di sininya mili. Ya, itu bisa. Jadi 1000 bagi 250 mili. Ya. Ini biar nggak ribet, jadinya 23 aja kali 10 negatif 1. Bisa ya? Dibagi 46, ini adalah 4. Ya. Berbagi liter. Oke. 23 bagi 46 itu kan setengah ya. Kali 10 negatif 1 kalikan 4. Setengah kali 4 2. 2 kali 10 min 1 berarti 0,2. Ini molar. Ya, udah dapat nih ya konsentrasinya. Tapi kan yang ditanya H plus ya. Kalau nyari H plus kan tinggal Indah kalikan saja, yaitu Ka dikalikan konsentrasi HCOOH diakarkan. Ka-nya adalah 1,8 10 4. Ininya adalah 2 kali 10 negatif 1 akar. 1,8 kali 2 itu 3,6. 10 negatif 4 dengan 10 negatif 1 adalah negatif 5 akar. Ini harus kita manipulasi, Ndah. Ini kan sebenarnya 36 ya, Ndah, kali 10 pangkat negatif 1. Ya, balik lagi ya, kalau kita manipulasi ini 10 negatif 5 akar. Nah, jadinya kan 36 10 negatif 6 diakarkan. Nah, ini kan penjabarannya adalah akar 36 akar 10 negatif 6. Akar 36 itu 6. 10 negatif 6 itu adalah 10 negatif 3. Jadi konsentrasi H plusnya adalah sebesar ini. Nah, mau nyari alfa, ya sama yang kayak tadi ya. Mau pakai cara H plus sama dengan alfa sama dengan Ka dibagi konsentrasi HCOOH. Ini bisa kayak gini ya. Ka-nya adalah 1,8 10 negatif 4. Konsentrasi HCOOH-nya adalah 2 kali 10 negatif 1. Ya, di sini ya. Berarti
Ini 1,8 saya buat jadi 18 aja deh. 10 negatif 1, 10 negatif 4. Dibagi 2, 10 negatif 1. Akar. 18 bagi 2 adalah 9. Ini sama ini bisa kita coret. Jadi sisa 10 negatif 4. Akar. 9 akarnya adalah 3, 10 negatif 4 akarnya adalah 10 negatif 2. Nah, ini nilai alfanya. Oke, gimana dah? Nangkep? Itu yang 46 kok Aha. bisa ditambah itu. Yang mana 46? Oh, ini. Ya. Ini. H itu kan 1 ya, dah. AR-nya kan? C 12. Oh, ini 16. Ini 16. Ini 1. Nah, kalau ini jumlahin dah. Ini kan 32 ya. Terus ini 1 tambah 12, 13. 13 tambah 1, 14. Nah, kalau dijumlahin 32 tambah 14 kan 46. Itu buat apa? Nyari MR. Kan mol itu dapatnya dari sini. Gram per MR. Nangkep? Oke. Jadi konsep dimanapun itu mol, dah. Udah mol jadi molar. Ya, jadi jangan sampai lupa konsep sebelumnya ya. Oke, kita lanjut lagi nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya nomor 4. 4 ada HF asal Florida. Dia punya konsentrasi 0,01 molar. Ka-nya adalah 6,8 10 negatif 4. Ya, volumenya di sini ya sebenarnya nggak ada pengaruh ya, kecuali terkadang ada data yang nggak dipakai ya. Nah, jadi di sini kamu dicaranya H plusnya. H plusnya adalah konsentrasi si HF itu sendiri dikalikan Ka. Berarti dia 10 negatif 2 ya dari sini ya. Jadi 10 negatif 2 molar ya. Ka-nya 6,8 10 negatif 4. H plusnya berarti 6,8 10 negatif 6. Nah, ini nggak usah diakarin, nggak usah diselesaikan semua, nggak apa-apa. Jadi akar 6,8 kali 10 negatif 3. Terus dia nanya alfanya. Berarti ini adalah Ka dibagi konsentrasi apa ini dah? Saya lupa. HF ya. Asam lemahnya. 6,8 10 negatif 4. HF-nya adalah 10 negatif 2. Berarti 6,8 itu sendiri ini kan ke atas ya. Berarti 10 negatif 4 10 pangkat 2. Jadi 6,8 10 pangkat negatif 2. Kalau ini diakarkan jadinya akar 6,8 10 negatif 1. Nah, ini alfanya. Oke. Kita lanjut. Iya. Oke.
Nomor 5. Ada CH3 COOH itu 15 gram. Terus dia punya volumenya hingga dilarutkan ke airnya itu jadi 5 liter. Ka-nya katanya adalah 2 kali 10 negatif 5. Caranya adalah kita kan mau nyari konsentrasi CH3COH-nya dulu. Maka ini harus diubah jadi mol, lalu ketemu dengan ini jadi molar. Nah, cara untuk nyari mol itu kan gram per mr. Nah, ini mr-nya berapa? Ya udah dihitung. C-nya 12. H 1 kali 3 3. C lagi 12. O 16. O 16. Terus H. Totalnya adalah 24 40 56. Ini totalnya 60. Maka mol gramnya adalah 15 gram, mr-nya adalah 60 gram per mol. Maka molnya adalah 15 bagi 60 itu 1/4 atau 0,25 mol. Nah, setelah dapat ini baru diubah jadi molar. Molar adalah mol per volume dalam bentuk liter. Molarnya ini punyanya siapa? CH3COH. Molnya adalah 0,25 dah ya. Volumenya adalah 5 liter. 0,25 ini kan sebenarnya 25 kali 10 negatif 2 dibagi 5. Berarti 5 kali 10 min 2 molar. Ya. Udah dapat nih konsentrasi si CH3COH. Ya. Nah, mau nyari H+ itu adalah Ka dikali konsentrasi CH3COH. Tinggal diakarkan. Berarti Ka-nya adalah 2 10 negatif 5. Ininya masuk 5 kali 10 negatif 2. Kita akarkan. H+ berarti 2 kali 5 ada 10. 10 min 5 dengan min 2 min 7. Ini kan 10 pangkat 1 ya aslinya ya. Nah, pangkat 1 dengan min 7 jadinya 10 pangkat negatif 6. Kalau diakarkan jadinya 10 negatif 3. Nah, untuk mencari selanjutnya adalah alfa. Alfa itu didapat dari Ka per konsentrasi CH3COOH ya, yang posisinya diakarkan. Oke. Alfa adalah Ka-nya tadi 2 kali 10 negatif 5. Konsentrasi ini adalah 5 10 negatif 2. 2 bagi 5 10 negatif 5 kali 10 pangkat 2. Ini kita manipulasi aja jadi 20. Berarti 10 pangkat negatif 1. Ya, kalau 20 kali 10 pangkat min 1 itu hasilnya 2. Kita bagi 5. Ini min 5 tambah 2 jadi negatif 3. 20 bagi 5 adalah 4. Ini adalah 10 pangkat negatif 4. Kita akar. 10 4 akarnya adalah 2. 10 negatif 4 akarnya adalah 10 negatif 2. Nah, inilah alfanya. Mana? Paham? Kok 20 kenapa, Be? Biar enak aja mikirnya. Nek 2 bagi 5 kan aku mikir. Biar enak ngebaginya aja ndah.
bisa gitu? Nek 2/5 kan Indah pasti kerogopit toh. Nek 2/5 gini toh. Ya kan? Sekarang aku punya angka 2 dibagi 5. Itu tak buat nih angka 2 itu jadi 20. Tapi tak kaliin 10 negatif 1. Kan sama aja toh? Jadi 2 kan ini? Nih. Itu. Nek bagi 5. Jadi enak, 20 bagi 5 kan aku nggak mikir toh, jadinya 4. Terus 10 min 1 nggak ada pembaginya, ya udah 10 min 1. Berarti aslinya 2 bagi 5 itu adalah 0,4. Nek 0,4 tuh ya ini enak juga. Karena kan menghindari penggunaan kalkulator nih sebenarnya. Ya takutnya kan ujian kan nggak boleh pakai kalkulator. Jadi cara menyelesaikannya yaitu mendekati ya, maksudnya yang mendekati angkanya di sana. Tapi kalau Indah bisa langsung 2/5 itu apa ya silakan gitu. Tapi kalau saya ya karena kebiasaan mungkin ya lebih tepatnya. Ya jadi dimudahkan dengan model seperti karena kebiasaan aja sih Indah sebenarnya. Nanti akan ketemu persoalan-persoalan yang kadang-kadang kok bagi-bagi itu caranya itu kan ya males ya. Oke, kita lanjut. Apa ada yang mau ditanyakan? Dah. Ya, oke. Lanjut lagi. Nomor 6. Suhu tertentu dia punya HA adalah 0,2 molar. Dalam air terionisasi, namanya terionisasi itu alfa 25%, itu namanya 0,25. Alfa itu paling maksimal 0,99 ya, nggak boleh angka 1 ya. Lalu tentukan konsentrasi H+ dan Ka. Ya udah, nyari H+ toh. H+, nyari H+ itu kan Ka kalikan konsentrasi Ha. Akar. Aku belum punya nih Ka. Oke, aku cari dari alfa. Yaitu Ka dibagi konsentrasi Ha. Begini. Masih belum punya, maka nyari satunya apa ya dah rumusnya? Aku kok lupa ya tadi. Nah, ini nyari sini. H+ adalah alfa kalikan Ha. Gak ada yang dipunya ya dah di sini ya. Satu pun gak ada yang dipunya ya. Oh, bisa nyari dari sini ya. H+-nya aku nggak punya. Alfanya aku punya. Konsentrasi oh berarti ini bisa pakai ini. Alfanya aku punya 0,25. HA-nya adalah 0,2. Nah, kayak gini nih Nda, aku tuh suka bingung ya. Jadi tak buat nih 25 kali 10 pangkat negatif 2 dikali 2 kali 10 negatif 1. Nah, ini tuh adalah 0,25, ini adalah 0,2 ya. Berarti 25 kali 2 50. 10 negatif 2 negatif 1 10 negatif 3. Nah, ini bisa direduksi jadi 5 kali 10 pangkat 1 10 min 3. Jadinya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 2. Nah, aku sudah punya H+ nih ya. Aku disuruh nyari apa tadi? Ka ya. Berarti konsentrasi ini bisa nyari aku Ka.
Aku cari alfa Ka dibagi konsentrasi Ha, yang awalnya kan ini akar ya, berarti aku bisa alfa dikuadratkan Ka dibagi Ha ya. Terus aku nyari Ka, berarti alfa kuadrat kalikan konsentrasi Ha adalah Ka. Alfanya aku udah punya, yaitu 25 kali 10 negatif 2, yang posisinya ini kenapa ribet gini ya, nggak usah yang ini ya. Ini kan 0,25 ya dah, bentukannya adalah 1/4. Nah ini dilihat bentuknya ya dah ya, jangan diikutin semua ya. Ini berarti 1/4 dikuadratkan. Ha aku adalah 0,2. Ini adalah Ka. Berarti ini kan 1/4, berarti 1/16 ya, karena 4 kuadrat 16. Ini 2 kali 10 negatif 1 adalah Ka. Oke, terus ini belum dapat angka terakhirnya. Memakai. Nah, 2 dibagi 16 itu kan 1/8 ya, dah. Turunin 1 adalah Ka. Indah udah tahu ya, bahwa 1/8 itu didapat dari setengah dikali 1/4. Min 1, ini adalah Ka. Berarti seperti 0,25 posisi ini ya, 0,25 dibagi 2 ya posisinya. Kalau 0,25 dibagi 2 ya, jadi gini loh, 1/4 dikalikan setengah. 1/4 ini kan 0,25 ya dah, kamu kalikan setengah. Ini kan sebenarnya bentuknya adalah 0,25 dibagi 2 ya, bentukannya nih ya, kan ini sebenarnya bagi 1 ya, kan kali. Berarti ini 0,125. 10 negatif 1 adalah Ka. Ya, ini ya. Tak pindahin ke sini ya. Berarti 0,125 kali 10 min 1 adalah Ka. Nah, karena ini pangkat min 1, jadi depan saja. 0,0125 kali 10, kosong ya. Kalikan Ka. Atau 1,25 kali 12. 10 negatif 2 itu adalah Ka-nya ya. Dilihat ya kapan dia 0,25, kapan jadi 25 kali 10 min 2, kapan dia pakai kita 1/4, hanya untuk memudahkan perhitungan semata. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, oke. Mana ini? Ini ya. Moskow. Oke, selanjutnya ini nomor 6 ya. Nomor 7. Dia punya NH4OH. Ini tuh adalah basa lemah ya. NH4 positif dengan OH min. Dia bilang ada 600 ml. Yang di sini adalah 0,01 molar. KB-nya adalah 1,8 10 negatif 5. Yang ditanya adalah OH min dan alfa. Oke, ini bahasa lemah sama sebenarnya caranya dan itu. Jadi kalau sini OH min, dia didapat dari konsentrasi NH4OH dikalikan dengan KB. Kita akarkan. Ini aku ubah ya, 10 negatif 2 ya.
10 pangkat negatif 2, KB-mu 1,8, 10 pangkat min 5 akar. Ya. Jadi ini kan 1,8 kali 10 pangkat negatif 7. Agak kesulitan ini dibagi, jadi aku buat jadi 18, 10 negatif 1. Ya, dari pengubahan 1,8 kali 10 min 7. Kenapa? 10 pangkat min 7 kalau dibagi jadi 3,5 ya. Aku mau bagus aja 18, 10 min 8. Jadi 18-nya tetap aja di akar, kalikan 10 pangkat min 4. Ya. Kalau nggak ada kalkulator biasanya deketin aja dengan angka 16. Nah, jadi itu sebenarnya angkanya 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini tuh diekuivalenkan dengan akar 16. Kalau mau nyari pilihan ganda ya, kalau nggak pakai kalkulator. Nah, setelah OH dapet, kita nyari alfa yang didapat dari Ka dibagi konsentrasi NH4 OH. Ka sudah punya 1,8, 10 pangkat min 7. NH4OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Nah, ini 1,8. Min 2 naik ke atas, jadi positif. Min 7 tambah 2, 10 pangkat min 5. Nah, ini sama, biar enak. Jadi 1,8, 10 min 1. Mana sih? Jadi 18, 10 negatif 1, 10 negatif 5. Jadinya 18, 10 pangkat negatif 6. Ya, jadinya akar 18, 10 negatif 3. Ya, ini dia. Ada yang ditanya? Ada enggak? Itu tadi kenapa akar 16? Kalau Indah ada pilihan ganda, nggak tahu nih akar 18 itu berapa hasilnya. Deketin dengan angka yang terdekat. Kan ada kuadrat itu kan 1, 4, 9, 16, 25. 18 itu kan ada di sini Anda. Kalau ke sini kan kejauhan. Nah, kalau sini lebih dekat. Kalau di pilihan ganda ya, dia sudah dalam bentuk nggak akar lagi. Oke, lanjut ya. Masih semangat Ya. kan? Oke. Kita lanjut nomor 8. Sejumlah gas NH3 ada 2,24 liter, posisinya adalah STP. Sehingga dialirkan ke air membentuk 1 liter NH4OH, posisinya sini 1 liter. Terus dia punya KB-nya adalah 1,8, 10 negatif 5. Ini kayak NH3 ditambah dengan H2O menghasilkan NH4OH ya. Nah, ini harus kita ubah dulu jadi mol. Karena posisinya adalah STP ya. Berarti tinggal dibagi aja 2,24 dibagi volume STP. 2,24, volume STP adalah 22,4 liter. Yang akhirnya didapatkan adalah ini 0,1 ya. 0,1 mol. Nah, ketika 0,1 mol, di sini 0,1 mol. Ya, ini kan koefisiennya 1, 1. Ini juga 1. Maka di sini adalah 0,1 mol. Sudah dapat 0,1 mol karena ini yang kita carilah. Ini basa lemahnya.
Kalau ini mah bukan ya, bukan si basa lemahnya. Nah, untuk mencari konsentrasi NH4OH itu sama, mol dibagi dengan volume dalam bentuk liter. Mol indah tadi udah dapat 0,1 mol, volumenya dialirin nih hingga 1 liter. Berarti 1 liter. Berarti 0,1 molar. Ya. Karena ini basa lemah, mau nyari OH-nya ya gampang. Yaitu konsentrasi NH4OH dikalikan Kb. NH4OH-nya adalah 0,1, Kb-nya 1,810 pangkat min 5 akar 1,8, 0,1 dengan 10 pangkat min 5 jadi 10 pangkat min 6. Nah, ini akarnya enak nih, akar 1,8 10 negatif 3. Udah dapat OH-nya, nyari alfanya ya gampang juga. Ka dibagi konsentrasi NH4OH akar. Ya. Ka-mu adalah 1,8 10 pangkat min 5. Ini adalah 10 pangkat negatif 1 ya, yang ini ya. Alfanya adalah 1,8 negatif 5, nanti ini negatif 1 kan naik ke atas ya, jadi 10 pangkat negatif 4. Jadi dapatnya adalah akar 1,8 10 negatif 2. Ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dah? Dibagi PSTP. Aha. Jadi memang kaidah PSTP itu adalah 22,4 dah. Sebenarnya kan rumusnya itu PV NRT ya. Ya, posisinya di sini adalah 1 atm. Volumenya di sini 1 liter. Molnya 1. Ini 0,082 ya. T-nya ini adalah 298. Ya. Jadi volume yang di sini PSTP itu adalah ketentuan dari sini yang nilainya ketika volume ada volume di sini, dia katakan saat PSTP itu adalah mol. Ya. Ketika kita mengatakan seperti itu. Dan PSTP itu adalah 22,4. Ini adalah hal yang umum indah di dalam kimia. Sudah tahu dimaksudkan di sini ya, yang namanya PSTP itu. Ya, standar temperature and pressure. Seperti itu. Dipakai pas kapan? Dipakainya kalau dia ngasih tahu keadaan STP. Ya. Ini kan ada keadaan STP nih ceritanya, pakai. Tapi kalau nggak nyantumin nggak boleh. Ya, harus ngitung pakai ini ke gas ideal. Oke, gimana? Iya. Oke, kita lanjut. Seru nih hari ini kayaknya ya. Karena ada soalnya ya. Mana nih? 9. Ada BOH 100 ml. Posisinya 0,1 molar. Lalu dia akan sama dengan, kata dia ya, akan memiliki konsentrasi di sininya ya. OH-nya itu akan sama dengan si NOH. Ya, yang posisinya
dia adalah 10 pangkat negatif 3 tuh ya ndah, molar, dengan volume 50 ml. Yang ditanya adalah Kb-nya. Nah, berarti kalau kita katakan sini konsentrasi OH- punyanya BOH itu akan sama dengan, bentar ya, dia akan sama dengan konsentrasi OH- si NaOH. Ya. NaOH ini adalah basa lemah, basa kuat. Dihafal ini harus ndak. Ya. Sedangkan BOH adalah asam lemah, basa lemah. Nah, kalau mencari OH- dari asam lemah, basa lemah adalah Kb kalikan konsentrasi BOH itu sendiri. Sedangkan kalau yang di sini mencari ini adalah konsentrasi NaOH itu sendiri. Ya, kan tadi udah dikasih tahu ya, ketika kita ada asam, dia kuat, di sini lemah. Kalau kuat itu ya mencari H+-nya adalah konsentrasi si asam kuat itu sendiri dikalikan valensi di sini. Nah, kebetulan NaOH ini valensinya adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena NaOH ketika dijabarkan adalah Na+ ditambah OH-. OH- di sini adalah 1. Nah, inilah valensi. Ya. Nah, di sini kita kembalikan lagi Kb, BOH-nya sudah ada 0,1. Konsentrasi ini adalah 10 pangkat negatif 3. Kb berarti 10 pangkat negatif 3 dibagi, ini saya ubah ya, jadi 10 pangkat negatif 1 ya. 10 negatif 1. Kb berarti 10 pangkat negatif 3 tambah 1, 10 negatif 2. Inilah Kb-nya. Oke, nangkep? Nah, Nanda? Ya. Oke. Lanjut. Bentar ya. Kita nomor 10. Ada NH2OH. Dia 100 ml, dia 0,1 molar. Kb-nya 10 negatif 8. Yang ditanya OH- dan alfa. Oke, ini udah ketahuan ya, basa lemah. Dari mana? Oh, ada Kb-nya. Oke, dan kebetulan ini masih satu senyawa. Jadi OH- ya, itu adalah konsentrasi NH2OH dikalikan dengan Kb. Akarkan.
Indah, yang tadi tuh diakarin nggak ya? Enggak, Ndah. Sebentar ya, Ndah. Yang nomor 9 ya, Ndah. Nomor 9 itu harusnya sini BOH versus NaOH. Nyari OH-nya itu versus dengan OH- sini. Berarti ini Kb dikalikan konsentrasi BOH akar. Sama dengan, ya ini konsentrasi NaOH. Konsentrasi OH- dikalikan valensi. Kb-nya belum punya, BOH-nya adalah 10 negatif 1 akar. Valensi dari NaOH adalah 1, OH- di sini adalah 10 negatif 3. Ya. Berarti untuk menghilangkan akar ini kita kuadratkan sebelah sini. Kb 10 negatif 1 jadinya 10 negatif 3 dikuadratkan. Kb sama dengan 10 negatif 1 ini 10 negatif 6. Berarti Kb adalah 10 negatif 6 dibagi 10 negatif 1. Berarti Kb-nya adalah 10 negatif 5. Ini yang benar ya, Nda? Ya, karena begitu pakai rumus ini nih baru ingat ya. Oke, ini yang perbaikan nomor 9-nya ya. Oke. Kita lanjut nomor 10. OH-nya ini konsentrasinya adalah 10 negatif 1, Kb-mu 10 negatif 8. Ya. Berarti ini 10 negatif 9 ya. Ya bisa langsung sini ya. Jadinya 10 pangkat negatif 4,5. Atau kalau mau ya begini aja letaknya. Ya, OH-nya adalah akar dari 10 negatif 1 dikalikan 10 negatif 4 ya. Negatif 4 tuh dari sini, yang ini tetap. Ya, jadi ini akar 10 negatif 8 diakarin deh. Jadinya 10 negatif 4. Jadi OH-nya 10 negatif 1 kali 10 negatif 4 ya, OH-nya. Terus nyari alfanya. Nomor 10 ya. Alfanya yaitu Kb dibagi dengan NH2OH akar. Kb indah 10 negatif 8, NH2OH-nya adalah 10 negatif 1. Jadinya 10 negatif 7. Ya, atau kita ubah 10 negatif 1 kali 10 negatif 6. Ya. Jadinya kalau di akar 10 negatif 1 dikalikan dengan 10 negatif 3. Ya, atau mau pakai kalkulator ya boleh lah ya, yang mana ya, biar lebih enak ya nyari akarnya. Oke, ada yang mau ditanya dah? Itu yang nomor 9 pakai valensi. Karena ini basa kuat. Kalau yang kuat-kuat ya, mau asam atau basa kuat, ini kan NaOH ya, menjadi Na plus OH-. Nah, di sini kan letaknya hanya angka 1 ya, Ndah. Inilah valensi. Khusus yang kuat ya, Ndah. Kalau yang lemah nggak pakai valensi ya. Jadi nanti kalau Indah ketemu nih ya, H2SO4. Ini kan sebenarnya 2H plus ditambah SO4 2-. Nah, kalau ini kan asam kuat. Ini basa